Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusef Istiawandana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, saya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas PUTR-PP. Tahapan pembenahan sakit pada Dinas PUTR-PP difokuskan pada perbaikan manajemen kinerja, yaitu mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi. Di tengah masa COVID pandemi 19 yang sekarang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan dapat terus melayani masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pandemi COVID-19 melanda secara tiba-tiba dan merupakan wabah yang sulit untuk diprediksi, sehingga dapat merubah berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana hal tersebut, fokus kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini yaitu penanganan kesehatan akibat COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Guna mewujudkan kedua hal tersebut, diperlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan refocusing program dan kegiatan yang tidak berdampak bagi pencapaian sasaran serta melakukan efektivitas penggunaan APBD di sektor prioritas, di mana pada tahun 2020 terdapat program dan kegiatan di Dinas PUTR-PP yang direfocusing. Nilai anggaran yang direfocusing tersebut adalah sebesar 34,60% dari total keseluruhan anggaran Dinas PUTR-PP yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, terhadap program dan kegiatan yang tidak direfocusing, kami telah melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan efektif yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019, Dinas PUTR-PP melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman, dan bidang pertanahan, serta tugas pembantuan. Terdapat beberapa isu strategis yang sesuai dengan tupoksi Dinas PUTR-PP, yaitu 1. Penanganan terhadap jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. 2. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien serta didukung dengan infrastruktur yang berkualitas. 3. Pembangunan gedung kantor pemerintahan, pembangunan gedung untuk sarana ibadah dan sarana umum lainnya. 4. Pembuatan dokumen dan rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang serta optimalisasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar untuk air minum, sanitasi, penyihatan lingkungan. Dan 6. Penyediaan hunian yang layak beserta PSU yang aman dan sehat. Kemudian, kami telah merumuskan berbagai langkah dan kebijakan guna menjawab isu tersebut, yaitu dengan membuat perencanaan yang baik yang tertuang dalam Renstra dan Renja kami. Indikator utama yang dapat diukur, berkomitmen terhadap perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja, sehingga kami dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana mestinya. Maka pencapaian kinerja Dinas PUTR-PP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pada tahun 2020, capaian kondisi mantap jalan untuk Kabupaten Tasikmalaya sebesar 71,39% atau sepanjang 930,479 km. Dari jumlah total panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 1.303,32 km. Capaian ini turut mendukung dalam kemudahan akses masyarakat ke pusat pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kawasan strategis lainnya.
2. Terdapat 435 jembatan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai infrastruktur penghubung dan sarana transportasi masyarakat antar wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2020, rasio jembatan dalam kondisi baik adalah sebesar 95,17% atau sebanyak 414 buah jembatan. 3. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan air irigasi untuk masyarakat adalah sebesar 72,80% dengan total luas area irigasi pada tahun 2020 itu sebesar 54,493 hektar yang turut mendukung produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2020, persentase ketersediaan bangunan fasilitas publik di Dinas PUTR PB sebesar 41,50% atau sebanyak 83 unit fasilitas publik yang telah terbangun. Bangunan ini meliputi bangunan gedung perkantoran guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, bangunan tempat ibadah, taman, dan bangunan fasilitas publik lainnya yang turut mendukung pengembangan sosial budaya di masyarakat dan juga mewujudkan ruang terbuka publik dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 5. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2020 adalah sebesar 10,81%. Dinas PUTR PP terus berupaya mewujudkan tertib tata ruang di wilayah Kabupaten Tasikmalaya agar pemanfaatan yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang serta turut mendukung percepatan penyelesaian berbagai macam proyek strategis Kabupaten Tasikmalaya maupun provinsi, juga untuk proyek strategis nasional. 6. Pada tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebesar 81,93%. Atau total rumah layak huni di Kabupaten Tasikmalaya menjadi 327.809 unit dari jumlah rumah seluruhnya yaitu 455.051 unit. 7. Capaian kinerja penduduk berakses pada air minum adalah sebesar 85,91% atau sebanyak 1.457.154 jiwa dan untuk limbah sebesar 48,85% atau sebanyak 877.723 jiwa pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah persentase peningkatan jalan lingkungan pada tahun 2020 adalah sebesar 38,28% atau sepanjang 3.761,28 km dari total 9.824,09 km panjang jalan lingkungan seluruhnya. Berbagai macam capaian kinerja yang telah diraih Dinas PUTR PB Kabupaten Tasikmalaya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah yang terus diterapkan di Dinas PUTR PB. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas PUTR PP bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi dan berorientasi pada pelayanan publik. Dinas PUTR PP bergerak untuk membangun infrastruktur wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.